pagi, perkenalkan nama saya Arliani Sutanto, mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SMPK Santo Petrus Pontianak. Menjadi guru memberikan tantangan tersendiri bagi saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan. Karena di tangan kitalah masa depan bangsa ditentukan. Jangan pernah menyerah, tetaplah belajar dan tetap bersemangat. Bersiap. Berdiri. Berdoa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas hari yang Engkau berikan kami hari ini. Ya Tuhan, berkatilah bimbingan kami saat belajar. Semoga apa yang gaya energi usaha. Bagus. Nah, kali ini yang kita bahas tentang getaran, gelombang, dan optik. Tapi nanti fokus materi kita hari ini adalah tentang getaran dulu. Ya. Sebelum memulai semua aktivitas kita hari ini, Bu Guru ingin tahu dulu bagaimana kondisi dan suasana hati. Kemudian nanti karena kita ada aktivitas kelompok juga yang berkaitan dengan pembagian kelompok berdasarkan karakteristik kalian. Karena itu masing-masing orang silakan scan di papan tulis ada barcode. Biar kita lihat. Yang sudah terakses silakan diisi, ya. Artinya anak-anak diharapkan minimal bisa tahu, gitu kan, bisa tahu apa itu getaran, pengertiannya. Kemudian komponen-komponen yang berkaitan dengan getaran seperti frekuensi dan periode. Nanti kita akan coba simulasikan dalam aplikasi Pet Simulation. Menggunakan aplikasi itu anak-anak akan coba praktekkan, kemudian cari tahu hubungan antara si frekuensi sama yang namanya periode getaran. Nah, dari situ nanti setelah melakukan praktek diharapkan anak-anak bisa menghitung nilai frekuensi dan nilai periode dari sebuah getaran, dan nantinya bisa menganalisa hubungan keduanya. Dan satu lagi yang pastinya harus bisa mengaitkan apa sih aplikasi dari si getaran tersebut, baik frekuensi maupun periode dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, supaya lebih bersemangat, gitu kan, supaya pikirannya lebih kreatif dan lebih berani mengeluarkan apa yang menjadi kekritisan kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Kita mulai dulu untuk memotivasi diri masing-masing, ya. Kita ice breaking dulu, ya, seperti biasa. Nanti kita akan main berhitung. Yang terkena angka kelipatan 4, maka dia tidak boleh menyebutkan angka tersebut. Yang harus disebutkan adalah contoh peristiwa getaran. Paham? Dengan cepat. Mulai dari suara berikutnya agak nyaring biar kawannya kedengaran, ya. Kita mulai dari viola.
Peristiwa getaran pada Vitaswara. Vitaswara, bagus. 14. Detak jantung, bagus. Berapa? 17. 12. 20. Kita kasih kesempatan, hitungan 3 ya, ayo. Gempa bumi. Oh, gempa bumi, oke lanjut. 22. 3. Peristiwa ekologi terjadi pada kelelawar. Peristiwa Ekologi ekologi yang terjadi pada kelelawar. yang terjadi pada kelelawar, bagus sekali. Ekolokasi ya. 24. Sebuah bekas ditemukan, oke. 29. Epilepsi kejang-kejang, bagus. 32, lanjut. Kaget, oke. Oh, kaget begitu ya, oh betul juga sih ya. Lalu? Apa? Handphone berdering, bagus sekali. 43. Mesin motor. Mesin motor, bagus. Ayo kita makan, udah bisa kita suruh oke. Lonceng. Oh lonceng, oke. Bisa? Oke, cukup lah ya, cukup. Bisa menarik satu pengetahuan baru mengenai apa itu getaran. Kemudian ada istilah-istilah apa saja pada getaran. Setiap orang pasti pernah bermain-main sewaktu masih kecil. Pasti menyenangkan, kita tentu masih permainan itu secara umum dan kita akan jauh melakukan maka lama-lama hanya akan mati. Sama halnya dengan adanya sebuah peluang yang dihadirkan pada sebuah sekali, kemudian ditunjukkan dari Nah, kan sudah lihat ada peristiwa getaran apa saja yang ditampilkan dari di video. Penggaris, sayap, lebar yang sedang berkipas ya, mengepak-ngepak begitu lah ya. Oke, apa lagi? Hah? Karet, jelas, bagus sekali. Paling awal dinampakkan ya, getarkan. Nah itu juga, itu adalah contoh-contoh peristiwa getaran yang ditampilkan dalam video. Namun sesungguhnya di kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa getaran yang tanpa kita sadari itu kita lakukan. Nah, jadi dari berbagai contoh tadi dan dari kita melihat aktivitas kita sehari-hari, getaran itu bisa kita artikan apa? Boleh menggunakan kalimat masing-masing untuk mengartikan apa itu getaran. Siapa yang mau nyimak pendapat? Ayo. Getaran dari hasil menyimak video. Silakan getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik seimbangnya. Itu adalah suatu gerak bolak-balik yang secara teratur dan juga melalui titik keseimbangannya. Titik keseimbangan di sini yaitu di mana suatu titik pada benda jika benda itu akan dalam posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja. Oke, bagus sekali ya. Di sini Kathy menambahkan lebih jauh mengenai yang namanya titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu posisi benda bisa diam kalau tidak ada gaya luar yang bekerja. Bagus sekali. Artinya tidak ada tangan kita yang menahan, tidak ada tangan kita yang mendorong, dia bisa tetap dalam kondisi diam. Nah, si getaran itu bergeraklah bolak-balik gitu ya. Stephanie mau tambahkan lagi? Silakan. Nah, jadi getaran ini merupakan gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangannya pada jangka waktu tertentu. Titik keseimbangan di sini berarti bandul di sini dapat diam tanpa menyangga atau tanpa diberi gaya oleh manusia. Oke, bagus sekali ya. Bandul, Stefania ambil contoh bandul. Bandul tanpa disangga manusia. Nanti kalau dilepas dia akan bergerak bolak-balik melalui posisi di mana dia bisa stabil tadi itu ya. Nah, artinya dari sini kita simpulkan getaran adalah dari tiga pendapat dari tiga orang pemangku. Kita boleh simpulkan, boleh sambil dicatat masing-masing atau misalnya mau dicatat dalam model mind map bebas ya. Adalah gerakan bolak-balik itu waktu tertentu.
dalam kegiatan kelompok, Bu Guru sudah bagi kelompoknya sesuai dengan hasil tes awal tadi. Nah, kelompok 1 Nicholas, Rafael, Benedict, Evelyn. Kelompok 2 Kathy, Jasmine Aurelia, Jasmine Teddy. Kemudian analisa hubungan periode dan frekuensi boleh coba bayangkan di bagian gravitasi sebabnya apa? Ya. Kemudian masa benda, kemudian gaya geser. Itu filter yang bisa digunakan untuk mencoba melakukan beberapa hal. Cara prakteknya sudah tahu ya. Anak-anak tinggal layukan ini, tinggal gerakkan. Jangan lupa ukur sudutnya juga, sudutnya berapa besar. Nanti lihat kaitannya sudutnya makin kecil atau makin besar akan bagaimana. Lalu kamu lepaskan. Hitung. Untuk 10 kali getaran itu butuh waktu berapa lama? Nanti kalau ada yang mau bagi tugas, ya, bagi tugas satu orang yang membuka aplikasinya, menggerakkan pendulumnya, kemudian satu orang boleh sebagai penghitung waktu, menyalakan stopwatch, satu orang lagi boleh mencatat hasilnya. Ya, kalian mengisi atau mencatat hasil prakteknya di dalam LKPD ini dulu, ya, lembar kerja ini. Sudah ada petunjuknya, anak-anak boleh baca di sini sesuai dengan petunjuk pengerjaan supaya nanti bisa menampilkan laporan hasil prakteknya. Bebas, anak-anak boleh tampilkan dalam model Canva atau dalam model presentasi, ya, kemudian atau mau dalam model video juga boleh, bebas ya. Ada pertanyaan dulu untuk kegiatannya? Cukup dipahami? Oke. Kalau tidak ada, cukup dipahami, boleh dibentuk kelompoknya dulu sebelum Bu Guru bagikan LKPD-nya. Boleh dibentuk. Itu untuk 10 kali getarannya, ya. 10 kali getarannya bagaimana? Nah ya, start. Yang fokus sudutnya juga ya. 1, 2, 3. Kebersamaan dalam menekan situasi dan memulai gerakan berbeda apa itu sudah dibahas ya. Yang siap untuk mempresentasikan pokok enak ya, silakan. Baik, kami ucapkan selamat pagi kepada Ibu Tati dan juga teman-teman semua. Baik. Apa kabar juga semua? Baik. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kami mengenai depan baru. Berbeda juga menggunakan rumus PPM, yaitu mendapatkan hasil 1,54 skor dengan jumlah getaran total 0,6
dari panjang kali yang pakai ini masih pertama. Lalu hasil getaran yang didapatkan itu 15,4 sekon. Banyak getaran Bali lainnya yaitu 10. Waktu untuk Bandung. Panjang balinya itu tetap sama 0,6 meter. Banyak yang Bandung 10. Kemudian waktu untuk satu kali getaran itu kita jumlahkan 3-3-nya, kemudian kita bagi 3. Hasilnya itu adalah 1,5 pascal. Kemudian jumlah getaran dalam 1 detik. Kita jumlahkan 3-nya juga, kemudian kita bagi 3, hasilnya 0,6. dari hasil kami dapat disimpulkan bahwa semakin panjang kali maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan periodenya semakin bisa gravitasi gerakan Bandung semakin berat. Kemudian yang keempat, semakin besar gravitasi gerakan Bandung semakin lama. Baik, maka dari rangkaian praktikum hari ini dapat kita simpulkan lagi bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan dalam waktu tertentu. Getaran adalah waktu yang diperlukan dalam satu getaran, karena ini getaran adalah jumlah getaran dalam satu detik. Semakin panjang kali maka periode getaran semakin besar, sedangkan frekuensi getaran semakin kecil. Kemudian yang terakhir, rumus hubungan jumlah getaran waktu dan periode adalah F sama dengan N per T. Rumus hubungan jumlah getaran waktu dan frekuensi adalah T sama dengan T per T besar sama dengan T per T. Baik, sekian dari hasil analisa malam hari ini. Kami ucapkan Ada yang mau coba menanggapi atau ada yang berbeda atau mau menyampaikan kalau dari kelompok kami seperti ini? Ada? Silakan supaya kita bisa saling sharing dan kita tahu apakah kesimpulan kita dapat sama mengenai kaitan antara si frekuensi dengan periode itu. Dia memang menyampaikan hasil dari kelompok kalian. Silakan. Lambat. Semakin cepat, semakin cepat. Logikanya apa? Dikaitkan dengan gaya gesek. Ya kan? Ketika kita bergerak, gaya gesek sifatnya selalu bagaimana? Gaya gesek sifatnya selalu melawan, menghambat, ya kan? Jadi ketika si Bandung itu mau bergerak, ada gaya gesek udara, otomatis gerakannya akan semakin lama, betul. Itu kaitannya ya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau berdiskusi, menyampaikan pendapat? Nicholas, silakan. Saya di sini mau menyampaikan satu pertanyaan bisa sini Bu. Kenapa bisa semakin panjang kalinya frekuensi semakin kecil? menjawab kesimpulan itu makin sedikit. Oh, oke, terima kasih. Berkaitan dengan titik keseimbangan ya, bagus sekali. Satu lagi saya tambahkan, kaitan antara si panjang kali, kaitan antara si panjang kali dengan periode, bisa juga dilihat yang pertama ini. T ini menyatakan periode, L ini menyatakan panjang kali. Kalau sama-sama di atas, di matematika berarti kita sebut mereka adalah sebanding. Di mana L makin panjang, T-nya akan besar. Berarti makin panjang kali periode juga akan semakin besar. Ini formula atau rumus yang menghubungkan si periode dengan panjang kali, begitu ya. Boleh juga ditinjau dari kesamaan ini. Oke, bagus sekali. Masih ada yang mau berdiskusi? KKS, silakan. Saya mau tanya, kenapa kalau frekuensinya makin kecil, periodenya makin besar? Oke, frekuensi ketiga ini siapa yang bisa membantu kita diskusi sama-sama? Masih ingat periode sama frekuensi kalau dikalikan hasilnya selalu satu, betul. Jadi kalau saya tahu frekuensi, saya mau hitung periode, gimana? Satu kan? Apa maknanya begini? Berbanding terbalik. Iya, selesai kan? Jawab kan? Nah, itu ya. Berbanding terbalik. Gitu ya. Rafael, ada jawab? Oke. Masih ada lagi yang ingin berdiskusi? Tidak ada? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih kelompok yang value ini, Raina dan David sudah sangat baik sekali menyajikan hasil dari diskusi mereka ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk semua dulu. Dari hasil percobaan, kemudian dari hasil diskusi yang ditampilkan oleh kelompoknya Stefani dan kawan-kawan, kemudian pertanyaan pertama yang disampaikan oleh beberapa orang tadi, kita bisa menyimpulkan kaitannya atau hubungannya antara si frekuensi dan periode sebuah getaran. Kemudian nanti jangan lupa disampaikan juga apa sih contohnya atau pemanfaatan dari si getaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang mau mencoba menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada? Dari menyimak, oke sampai duluan silakan. Dari menyimak presentasi kawannya, kemudian mendengarkan atau melakukan praktek, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan hari ini? Baik, jadi selama melakukan segala rangkaian kegiatan hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa getaran ini akan sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi maksud dari getaran ini adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika suatu benda dilakukan secara bolak-balik dengan periode tertentu dan pasti akan kembali ke titik seimbangnya.
kita dapat mengambil contoh seperti pada getah karet yang disanggah menggunakan dua benda. Ketika ditarik karetnya akan terjadi getaran dan akan mengeluarkan suara. Oke, bagus sekali kesimpulannya ya. Getaran di kehidupan sehari-hari itu adalah ayunan. Nah, setelah itu dari informasi teman-teman kita tadi, kita juga dapat mengetahui bahwa panjang dari tali mempengaruhi periode, semakin kencang talinya, semakin besar getarannya, begitu juga sebaliknya. Nah, dan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi getaran, contohnya seperti berat bendanya. Oke, bagus sekali. Dikaitkan dengan berat benda. Lanjut, ini. Salah satu anggota yang mempresentasikan hasil saya tadi. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu getaran secara umum kita artikan sebagai gerakan bolak-balik yang mencari titik keseimbangannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah massa benda, gaya gravitasi, dan jika dalam sebuah getaran itu ada yang namanya periodic dan frekuensi. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ternyata dari 3 kawanku memberikan kesimpulan, kita bisa tahu bahwa getaran bisa kita sama-sama adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangannya. Kemudian faktor apa saja mempengaruhi besar kecilnya frekuensi getaran? Ada massa, panjang tali, jangan lupa gravitasi juga mempengaruhi ya. Kemudian yang terpenting juga tadi disampaikan adalah besar sudut juga mempengaruhi. Dan frekuensi dengan periode hubungannya adalah saling berkebalikan ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari frekuensi dan periode banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang tadi disebutkan oleh Sabda adalah penggunaan pada mesin, jadi karetnya itu ya kan. Kemudian pada kalungan alat musik, kemudian pada proses-proses orang merancang atau memodelkan sebuah kendaraan, semua memanfaatkan prinsip dari getaran. Jadi fungsinya sangat banyak sekali kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, kalau tidak ada, untuk menguji pemahaman anak-anak hari ini atas apa yang sudah dipelajari, saya mau coba tahu bagaimana hasil pembelajaran dari hari ini untuk masing-masing orang. Jadi saya sudah siapkan tes sumatif. Dijawab saja sesuai dengan apa yang sudah didapat dari hasil pembelajaran hari ini ya. Sifatnya close book, jadi silakan bukunya. Menurut saya itu refleksi pada hari itu waktu periodenya itu ya tidak terlalu mengalami kesulitan. Oke, jadi semuanya tetap bisa diterima ya? Iya. Oke. Ada kendala yang dihadapi selama melakukan percobaan? Melakukan percobaan itu kami hanya mengalami kendala saat mengatur sudut kemiringannya. Oke, sudah mengatur sudut kemiringannya, itu kendalanya ya. Oke, bagus sekali. Kendala yang kami alami selama percobaan itu menentukan panjang talinya, sudutnya, sama ya mungkin pengukuran waktunya itu cukup susah ya. Harus presisi. Oh ya, berarti masalahnya adalah di presisi. Oke, bagus sekali. Ada lagi?
Sudah ada. Oke, tepuk tangan buat Viola. Punya tingkat presisi atau tingkat human error itu sangat perlu diperhitungkan. Makanya tadi dalam percobaan itu saya sediakan tabel untuk melakukan pengukuran berulang. Karena itu adalah satu kendala utama ketika kita melakukan sebuah percobaan. Tingkat keakuratan yang kita gunakan, lalu ketika kita membaca hasil stopwatch, kemudian tangan mulai menggerakkan, mulai menyalakan stopwatch, apakah itu tepat waktunya, apakah presisi itu akan menentukan hasil pengukuran kita, ya. Walaupun sudah mau menggunakan aplikasi yang membantu, tetap ada human error-nya, sekecil apapun itu tetap ada. Itu yang bisa kita ketahui dan kita refleksikan dalam pembelajaran hari ini, ya. Oke, terima kasih kepada Viola dan Melvina sudah menyampaikan refleksinya. Yang lain nanti boleh menyampaikan refleksinya, sudah saya sediakan juga. Nanti silakan di scan di belakang ini ya, dan dikerjakan. Kemudian hari ini juga tapi ya, tetap di pembelajaran ini juga kurang lebih hanya butuh waktu 1 menit saja untuk merefleksikannya. Kemudian disubmit. Saya akan lihat hasil submitnya nanti sesuai dengan ini ya. Oke, nah itu nanti silakan di scan kemudian disubmit nanti ya. Nah, ada. Kalau tidak ada, kita bertemu lagi minggu depan pada materi gelombang. Boleh dibaca-baca dahulu supaya nanti ketika kita bahas seperti hari ini anak-anak sudah ada bekalnya dahulu ya. Oke, tetap mengikuti pembelajaran dengan bersemangat sehingga hasil yang kita dapat juga lebih maksimal ya. Kita ketemu lagi minggu depan pada pertemuan pembelajaran fisika berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan doa yang bantu memimpin doa untuk Stefani, silakan. Nicholas, silakan.